Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Mohon maaf atas keterlambatan, karena pas saya mau jalan mertua datang. Jadi ngenakin mertua dulu. Ngenakin mertua, ya kan? Akhirnya beliau saya persilahkan untuk bawa cucu ke rumah makan, sayanya kemari. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bincang apa kita sore ini? Bincang apa? Bebas ya ini. Rumah tangga ya? Baik. Konflik rumah tangga, waduh serem kali ini. Kalau bicara rumah tangga ini kayaknya sepuh semua ini. Senior-senior ini yang sudah malang melintang. Alhamdulillah saya di sore hari ini bisa silaturahim ke Masjid Ar-Royan Bapak Jamburi. Alhamdulillah diceritakan oleh Bapak Miftah, alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya nggak tahu banyak di undangan saya di akhir-akhir ini itu undangannya alumni sepuh-sepuh. Pas kemarin siang itu acara seperti ini, kajian alumni SMA mana dulu ya itu ya, pokoknya angkatan-angkatan ini bikin kajiannya di Masjid MRBJ, Masjid Bintaro Raya, ya, Bintaro Jaya ya, Bintaro Jaya. Di sini juga ini alumni sepuh-sepuh semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang tadinya sesuatu itu tidak boleh dilakukan menjadi boleh, bahkan berladang amal. Kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika Rasul sedang menjelaskan tentang berbagai macam bentuk sedekah, ternyata mengajak orang kepada kebaikan, kata Rasul, bernilai sedekah. Menahan orang sehingga tidak melakukan kemungkaran bernilai sedekah. Tapi yang menarik di ujungnya yang saya ingin baca, kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat ini nih, dan ketika engkau mendatangkan istrimu pun bernilai sedekah. Dan apapun yang engkau letakkan di mulut istri engkau bernilai sedekah. Ini artinya agama kita, kehidupan rumah tangga pun banyak sekali bisa kita investasikan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini pun kaget. Ya Rasulullah, bagaimana bisa menaruh sesuatu yang itu berbarengan dengan syahwat kita? Halo? Ibu-ibu? Siapa ada? Ketika kita meletakkan syahwat kita kepada yang halal bernilai sedekah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah ketika engkau meletakkan kepada yang haram pun itu bernilai dosa. Maka ketika engkau letakkan kepada yang halal bernilai pahala. Apa yang diletakkan di mulut istri kita bernilai pahala. Maka ketika kita letakkan makanan, kapan terakhir kita menyuapi istri kita? Pak, bapak diam-diam aja ini. Kapan terakhir menyuapi istri? Gimana bu? Kapan bu terakhir bapaknya nyuapi istrinya bu? Hah? Udah lupa? Kapan terakhir suami kita mencium kita? Atau setiap hari? Masya Allah. Satu ketika Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW meriwayatkan Sayyidah Aisyah, istri beliau yang tercinta, yaitu bernama Aisyah. Rasulullah SAW berkata, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Rasulullah ketika mau keluar dari rumahnya mengarah ke masjid itu selalu saja mencium istrinya Aisyah. Siapa di antara kita yang keluar ke masjid cium istrinya dulu? Saya rasa agak-agak jarang ya.
Apalagi istrinya agak bau masakan itu. Bau minyak angin apalagi gitu kan. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menginvestasikan rumah tangga itu adalah investasi akhirat. Ketika amal-amal perbuatan di rumah tangga kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah perempuan. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah wafatnya di pangkuan perempuan. Bu, Rasulullah itu wafatnya di pangkuan istri, Bu. Jadi bukan Rasulullah takut istri, Pak, bukan, Pak. Jangan disalahkan, Pak. Nauzubillah min zalik. Tapi Rasulullah sayang dengan istrinya. Kalau kita sih antara sayang dengan takut agak tipis-tipis gitu ya. Kalau Rasulullah sayang. Jadi Rasulullah SAW ketika sakaratul maut, Rasul meminta kepada istrinya itu siwak, Pak. Sudah diwudukan, sudah diminta air, Rasulullah mukanya dilap karena dalam kondisi demam. Lalu Rasul berkata kepada Sayyidah Aisyah, minta siwak, berisyarat. Lalu diambil oleh Sayyidah Aisyah siwak yang baru, lalu digigit oleh Sayyidah Aisyah supaya empuk masuk ke mulut baginda Rasulullah. Lalu oleh Sayyidah Aisyah dimasukkan ke mulut baginda Rasulullah. Air liur yang terakhir masuk ke mulut Rasulullah adalah air liur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Maka kalau mau wafat, bapak-bapak, bukan berarti mendoakan pendek umur nih Pak ya, tapi saya menginformasikan, para ulama mengajarkan kalau orang wafat biasa kita membacakan apa? Yasin ya. Untuk iqra'u yasin ala mautakum. Kata Nabi dalam hadis riwayat dikatakan bacakanlah yasin kepada orang yang mau mati. Yang kedua Pak, disunnahkan supaya sakaratul maut mudah itu pakai siwak Pak. Jadi kalau ada paman kita, orang tua kita sedang sakaratul maut, segera carikan siwak. Karena siwak itu mempermudah keluarnya ruh, kata ulama. Dan yang paling terakhir diminta oleh Rasulullah terakhir adalah bukan es teh manis, tapi siwak. Ada yang meminta yang sejuk-sejuk supaya menunjukkan kondisi badan kan panas ketika sedang dicabut nyawa. Maka Rasulullah minta siwak untuk memudahkan cabut ruh. Aduh, Auza'i itu nggak bisa keluar dia, ruhnya belum keluar pakai siwak. Baca surat terakhir Pak. Diajarkan oleh ulama surah Ar-Ra'du. Ini mempermudah keluarnya nyawa. Kok ngomong rumah tangga jadi ngomong mati ini? Nggak apa-apa ngingetin ya. Kalau yang sudah merasa agak-agak tua ya dipersiapkanlah siwaknya itu ya. Jadi nggak, tapi wafat itu nggak tahu muda nggak tahu tua Pak. Nggak tahu muda nggak tahu. Bisa jadi yang tua duluan atau yang muda duluan, nggak tahu. Bisa jadi jamaah duluan, ustadznya belakangan. Atau bisa jadi ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Oh sama aja ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika syariat nikah itu menjadi satu kesunahan, yang kedua adalah tidak ada, saya ulangin, tidak ada rumah tangga yang tanpa gesekan. Garis bawah itu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada rumah tangga yang tanpa gesekan. Satu ketika seorang istri baginda Nabi Muhammad SAW mengantar makanan ke rumah Nabi Muhammad. Padahal bukan giliran di rumahnya, yaitu mengantar makanan ke rumah Sayyidah Aisyah. Diantar makanan ini, lalu Sayyidah Aisyah, ya wajar lah perempuan itu cemburu, biasa lah ya nggak? Halo? Biasa nggak Pak? Biasa, ya kan kadang-kadang WA itu padahal dari stafnya ya Pak. Oh ternyata istri udah curiga duluan. Padahal staf di kantor. Nah, taib. Lalu istri Rasulullah ini yang bukan pada gilirannya mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah ketika Rasulullah di rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah cemburu Pak. Ini pinggan, piring itu dipukulnya sama Sayyidah Aisyah.
Jatuh, Pak. Pecah, Bu. Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ibu cemburu-cemburu itu nggak apa-apa, Bu. Asal jangan melayang itu piring kepala, ya kan? Jatuh itu, Pak. Kira-kira manusia yang paling mulia, manusia yang paling super, manusia yang pimpinan dunia, pimpinan di akhirat juga, seorang yang paling mulia, bagaimana bersikap ketika istrinya memecahkan piring yang di situ? Sayyidah Aisyah agak cemburu. Lalu Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Saya contohkan. Oleh Rasulullah, piring itu pecah. Tiba-tiba apa yang dilakukan Rasulullah? Mungkin kalau yang jadi ketika itu di posisi saya, mungkin saya akan marah-marah. Bagaimana istri? Begitu pasti. Rasulullah langsung turun, ngambil pecahan itu, Pak. Diambil, dipungut oleh Rasulullah, lalu ditaruh. Kalimat yang tidak dilupakan, tertera di dalam kitab-kitab sejarah. Kata Rasulullah SAW, gharat ummukum Aisyah, ibunda kalian cemburu. Segitu doang kalimatnya, Pak. Rasul berkata, piring ganti piring, lauk ganti lauk. Selesai. Dan ketika itu Rasulullah SAW tersenyum-senyum. Jadi memang perempuan itu diciptakan. Kok jadi saya ngajarin orang tua ini? Jadi memang perempuan itu diciptakan, perasaan itu lebih dominan daripada logika, Pak. Maka banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga itu selesainya nggak bisa dengan logika, Pak. Yaitu dengan perasaan. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita memuji istri kita, bahkan berlebihan, maaf ya, bohong putih, itu tidak apa-apa di dalam agama kita. Waduh, istri kita baru dandan, Pak. Luar biasa, umur udah 60 tahun masih seperti 16 tahun ini. Ya. Padahal itu ketahuan bohong nggak? Bohong, tapi ibu seneng nggak? Ibu-ibu seneng, Pak, itu dijawab, Pak. Apa sih kamu ya? Padahal itu girang itu gitu ya. Bener nggak, Bu? Ibu jujur dong, Bu. Ini sekali lagi belain, Bu. Itu memang seperti itu. Ulama mengajarkan ada yang namanya bohong putih. Itu bukan bohong, itu dalam rangka menghibur. Dalam rangka menyenangkan istri kita. Nah, maka ketika tidak terjadi itu, maka terjadilah konflik. Tidak semua itu harus dihukumkan dengan halal haram. Boleh tidak boleh, ini hak saya, ini kewajiban saya. Itu kadang-kadang tidak selesai dengan itu. Yang ketiga, jangan masuk orang ketiga di rumah tangga kita. Setuju? Jangan sampai ada yang masuk di rumah tangga kita orang ketiga. Orang ketiga itu apa maksudnya? Orang ketiga itu adalah ketika kita punya masalah, jangan pernah cerita kepada orang lain. Nggak beres urusan. Nggak bakal beres. Kenapa ini menjadi poin penting? Kadang-kadang bapak punya menantu, ibu punya menantu selalu intervensi. Halo? Iya ini. Kita ini punya anak perempuan. Kita sudah serahkan kepada seorang pria. Kita nikahkan dia. Jangan segala sesuatu itu kita mendengar dari dia. Misalnya, ibu punya anak perempuan. Sudah dinikahi dengan laki yang ibu dan bapak redho. Lalu anaknya berkelahi dengan, ya biasalah, gesekan dalam rumah tangga. Saya bilang itu biasa. Datang ke ibunya, ke bapaknya. Ibu, kenapa? Si emas tuh, abang tuh begini. Anakku, cukup. Jangan ceritakan. Perbaiki rumah tanggamu dengan saling terbuka dengan suamimu. Jangan kau ceritakan kepada ibu. Ibu berstatus, bapak berstatus akan selalu membela anaknya. Sampai kapanpun, walaupun anaknya salah. Itu pasti. Tapi kalau kamu sudah tidak sanggup, baru saya akan turun sebagai orang tua. Dalam mana Al-Quran berkata, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah yang sebagai penimbang daripada keluarga sana dan keluarga sini. Di sana batasannya. Tapi orang tua sekarang enggak. Ibu, saya berantem sama suami saya itu enggak kerja-kerja, di rumah aja.
Ibunya tambah lagi emosi. Udah saya bilang kan dulu jangan nikah sama dia. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Mungkin jadi itu barang. Betul nggak? Bu, tolong redam itu, Bu. Karena tidak mungkin. Itu biasanya kalau udah bapak campur tangan, teman campur tangan, curhat ke tempat lain, jadi itu barang, kata Bahlil. Ya kan? Bahaya tuh barang, ya kan? Bahaya urusan udah. Nah, upayakan intervensi pihak ketiga itu jangan. Karena baik kita sebagai orang tua maupun sebagai kita yang punya rumah tangga. Dan juga bahkan cerita ke anak jangan. Payah lu bapak kamu tuh, turun NJOP bapak itu di depan anak. NJOP bapak turun itu di depan anak itu. Yang harga jual maksudnya wibawa bapak tuh turun di depan anak. Kita sering begitu anggap remeh aja. Enggak. Itu akan menyebabkan anak kita berani melawan bapaknya. Ketika kita menceritakan ibu kamu tuh begini, maka wibawa ibu akan turun di hadapan anaknya. Tahan itu. Lebih baik kalau ada kita berkelahi jangan sampai kelihatan anak. Saya masih belajar, tapi saya bilang ke istri saya, apapun masalahnya pantang cerita ke orang lain. Kalau kamu sudah cerita ke orang lain, berarti kamu ingin rumah tangga ini selesai. Maka tidak ada pernah cerita, alhamdulillah tidak pernah ada cerita ke orang lain, cerita ke sana, cerita ke sini tentang urusan. Nggak mungkin rumah tangga itu, Ustadz kan ngomong aja begini Bu, rapi. Di rumah belum tentu dia nggak takut sama istrinya. Iya kan? Iya ngomongnya aja rapi ya kan? Di rumah belum tentu juga ya kan? Hah? Bapak galak di kantor, di rumah ya nggak tahu juga ya kan? Ini kok jadi ngomong ke sana-sana? Ya nggak apa-apa. Istri tidak wajib masak. Istri tidak wajib cuci baju. Bu, setuju Bu? Terusin. Istri tidak wajib ngepel. Istri tidak wajib menyusui anak. Secara fikih, tapi secara adab budi pekerti itu biasa dilakukan oleh kita. Artinya apa dalam fikih? Kalau ibu minta disewa air susunya selama nyusuin anaknya dihargai dengan harga sekian juta, sekian ratus juta, maka bapak wajib hukumnya membayar. Karena pada hakikatnya kewajiban nafkah kepada anak, kewajiban siapa? Bapak. Maka dari itu uang istri adalah uang istri. Uang bapak adalah uang istri juga. Ini fikihnya ya. Boleh nggak ibu mengambil sesuatu dari uang bapak? Dulu ada seorang datang ke sahabat Nabi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, seorang perempuan. Suamiku ini pelit sekali ya Rasulullah. Kan ada suami yang pelit banget. Ya Rasulullah, suami saya pelit. Kata Rasulullah, ambillah sesuai dengan kadar kebutuhan. Ulangi sekali lagi. Ambillah sesuai dengan kadar kebutuhan. Maka ulama mengambil kaidah uang istri 100% uang istri. Uang suami adalah ada hak istri. Bukan semuanya uang istri. Ya kan? Makanya ya baik Pak. Kan sebagian istri ada yang punya usaha kadang-kadang ya kan? Ya. Ya kalau yang dari bapak ya uang bapak juga itu. Mungkin ada warisan, ada investasi, keluarga dan segala macamnya, itu hak istri. Artinya apa? Walaupun misalnya walaupun istrinya kaya raya, suaminya itu tidak punya harta, maka kewajiban nafkah tetap di suami, bukan di istri. Cocok Bu? Cocok. Yang ini cocok kayaknya Ibu ya. Tapi perlu diperhatikan, ketika kewajiban-kewajiban tadi tidak wajib, pada hakikatnya apapun yang disuruh oleh suami itu adalah satu keharusan dikerjakan. Yang tadinya bikin kopi nggak wajib, tapi suami minta, ya monggo haruslah itu, ya nggak? Kalau hakikatnya apapun yang diperintah oleh suami itu adalah satu keharusan bagi istri untuk mengerjakan
selama tidak melakukan yang haram. Harus taat. Bapak Ibu, Bu, Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, mau di sorga bareng lagi? Halo. Kata Bapak ini, waduh, nanti di sono lagi, bosen Pak Ustaz katanya. Waduh, istrinya ada nggak? Oh, nggak ada istrinya kayaknya. Wah, dia berani jawab gitu. Ini ada rekamannya loh Pak, nanti disampaikan ke istrinya Pak. Istri kita nggak usah takut bosan. Istri kita akan menjadi wanita yang lebih cantik dari bidadari sorga. Nggak ada apa-apanya bidadari sorga itu dibandingkan istri kita itu. Muda terus karena nggak ada yang tua di sorga. Ada seorang perempuan tua, Rasulullah bilang orang tua nggak bakal masuk sorga, nenek-nenek nggak bakal masuk sorga. Diam aja tuh nenek-nenek. Waduh, nggak masuk sorga nih. Tapi kata Rasulullah dibalisin bahwasanya ibu pun kalau masuk surga nanti akan berubah di umur 30 tahun kurang lebih dan tidak akan pernah tua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami meninggal, istri nikah lagi, maka istri akan bersama dengan suami yang baru di surganya nanti. Bapak istrinya meninggal, bapak nikah lagi, bapak akan dengan istri yang terakhir nanti di surganya. Jadi dengan siapa dia hidup di dunia terakhir, maka sebagian orang yang sangat cinta dengan suaminya, sangat cinta dengan istrinya, karena tidak mau berpisah sampai ke surga, maka dia tidak mau menikah kembali. Habibi Ainun, kayak film sinetron. Itu para ulama mengatakan seperti itu Pak. Maka mudah-mudahan kita semua bersama anak keturunan kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu beberapa permasalahan yang hadir di benak saya pada saat ini. Sampai jam berapa kita, Pak? Ada tanya jawab diskusi ada? Ada. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambung lagi, barangkali ada diskusi, ada tambahan, ada yang kurang jelas bisa didiskusikan insya Allah di kesempatan kali ini. Karena pada hakikatnya ibadah yang terlama adalah ibadah nikah. Sholat itu nggak lebih 5 menit, tapi ibadah nikah kita menjaga perasaan suami, kita menjaga perasaan istri. Apalagi sampai suami meredoi istrinya di perjalanan terakhir kehidupannya ketika sakaratul maut, maka perempuan itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat seorang guru saya tinggal di Jakarta Pusat. Sudah sepuh, umurnya mungkin sekitar 80 tahunan lebih. Seorang guru saya ini punya istri wafat. Sebelum waktu sakaratul maut, guru saya ini mendekati istrinya di kasur. Lalu suaminya berkata sambil menangis dan terenyuh, "Wahai istriku, saya ridho kepada engkau. Wahai istriku, saya ridho kepada engkau. Wahai istriku, saya ridho kepada engkau." Karena keridhoan suami atas perilaku, atas kehidupan istrinya sepanjang hidupnya menyebabkan istri itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita saling meridhoi. Semoga Allah membuka jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak-bapak, fase kehidupan kita masih panjang. Ingat ibu-ibu, fase kehidupan kita masih panjang. Masih ada 13 halte lagi yang belum kita lewati. Ulangi sekali lagi, masih ada 13 halte kehidupan yang belum kita lewati. Kita baru saja melewati 2. Yang pertama alam ruh, di arwah sana. Ini bapak-bapak ini sebenarnya sudah pernah ketemu di alam ruh sana. Kata Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fimal talaf wa fima tanakarah talaf. Ruh itu adalah merupakan bala tentara Allah yang dulu di alam sana bertemu, berkawan, maka di dunia ini pun bertemu dan berkawan. Yang di alam ruh sana bersengketa, tidak bertemu, maka di dunia pun dia tidak akan menyatu, walaupun dari satu janin, walaupun dari satu rahim ibu kita. Barangkali
Rubba akhin lam talid ummuk. Barangkali kita berkawan ini, kita nggak tahu yang satu dari Sumatera, satu dari Palembang, satu dari Jawa Timur, satu dari Jakarta, bergabung di sini, tapi kita merasa enjoy. Di alam ruh sana memang kita sudah bertemu dan enjoy dengan dia. Kata Nabi Muhammad SAW, ruh itu kalau di alam sananya sudah berkawan, lahir ke sini pun kayak ada chemistry yang berbeda dengan kawan kita itu, Pak. Maka teman itu yang di sini itu adalah hakikatnya teman yang di sana. Naik level kita di alam janin ibunda kita. Dari janin ibunda kita 9 bulan gak lama. Setelah itu keluar kita ke alam dunia. Kita sekarang di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Di alam dunia ini berapa tahun kita hidup? 90 mudah-mudahan. Mudah-mudahan panjang umur, orang udah pada mati, Bapak belum. Berapa? 78, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Masih tegap ya? Jadi kalau didoain panjang umur tuh jangan langsung amin, Pak. Enggak. Panjang umur, sehat dan taat. Jadi panjang umurnya, tambahin sehat dan taat. Karena kalau panjang umur nggak taat, nambahin dosa, ngelamain di neraka. Kalau panjang umur nggak sehat, mau di kasur aja, stroke mau, nauzubillah min zalik, ya kan? Sakit gitu. Berapa orang yang panjang? Saya paling nggak mau penyakit stroke. Satu gerobak aja berat, apalagi stroke. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Gitu. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita diberi sehat semua. Amin. Masuk nggak tuh? Kita 60, 70, 80 hidup di dunia, Pak, Bu, Ibu, Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Kita hidup nggak akan lama, 70, 80 habis. Tapi ketika kita wafat, dikubur, pertanyaannya berapa lama kita akan tinggal di kubur? 10 tahun sampai datangnya hari kiamat? Belum tentu 10 tahun lagi datang hari kiamat. 100 tahun? Nggak pasti. 1000 tahun? Nggak tahu. Orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ratus ribu tahun. Kita kan 2025 ini hitungan Masehi, kena Isa Al-Masih. Bagaimana dengan orang yang lahir pada zaman Nabi Nuh sampai sekarang kalau diseksa di kubur masih diseksa di kubur, Pak? Berapa tahun lagi hari kiamat? Nggak tahu, Pak. Barangkali kita lebih lama stay di bawah tanah daripada hidup di atas tanah. Itu permasalahannya. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau sekarang kita sudah mempersiapkan kamar yang bagus, AC, tempat yang indah, dibolehkan dalam agama kita. Kekayaan Abdurrahman bin Auf itu melebihi kekayaan Bill Gates, Pak. 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, 10 orang yang declare oleh Rasulullah masuk surga, itu mayoritas miliarder, Pak. Mayoritas miliarder. Banyak sekali sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang memiliki usaha-usaha. Tapi permasalahannya, mereka itu mempersiapkan, mereka itu akan terus mulia, disebut-sebut di dalam Al-Quran, dalam hadis, karena mereka mempersiapkan dan memahami hakikat daripada kehidupan ini. Jasad ini bisa hancur, kecantikan ini bisa hilang, ketampanan ini bisa habis, akan tetapi ruh kita akan kekal terus, tidak ada ujungnya. Ruh ini akan kekal terus. Ketika masuk ke dalam surga, dia akan kekal di surga selama-lamanya, tidak ada waktunya. Ketika di dalam kubur kita mungkin 200 tahun, 300 tahun, mungkin 1000 tahun lagi hari kiamat itu datang. Permasalahannya adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan kita yang mungkin lebih lama daripada kita tinggal di rumah kita. Apa kuburannya harus bagus seperti di San Diego? San Diego apa namanya itu? San Diego. Yang satu petaknya berapa M? 1 M atau berapa M itu? Macam-macam ya. Ada yang udah booking mungkin sana. Oh, sudah ya? Oh, Masya Allah. Ya kan? Apakah karena mahal itu ada di dalamnya ada AC berapa PK? Enggak kan ya? Yang mengasekannya itu apa? Amal kita, Pak. Sama saya juga mengingatkan diri saya, Pak. Nggak tahu yang mati duluan siapa, Pak.
Dan saya nggak bisa menjamin diri saya bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir kehidupan saya, Pak. Saya sendiri tidak bisa menjamin, dan di mana saya meninggal saya tidak bisa pilih, Pak. Tapi Nabi pernah berkata, almar'u yamutu ala ma'asha alaih. Kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Maka berbiasalah melakukan kebajikan, kebaikan. Insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Setelah dimakamkan, dikubur, itu ratusan tahun mungkin jadi. Lebih menyeramkannya lagi, nanti hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu, wafat, hari kebangkitan itu halte yang kelima kehidupan kita. Di hari kebangkitan itu banyak tempat stopnya. Saya ringkas saja, di hari akhir itu kita berposisi telanjang ketika dibangkitkan. Tidak ada yang satu pun yang pakai sehelai baju. Matahari amat dekat, bumi amatlah panas. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, langit bagaikan emas, bumi bagaikan perak. Semua dalam kondisi bingung, kepanasan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung amal di dunia. Ada yang keringatnya sampai dengkul, Pak. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, Pak. Ada yang sampai pusat, Pak. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri, Pak. Tergantung dengan amal perbuatannya di dunia. Berapa lama kita didiamkan sampai dihitung? 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya. Tidak ada yang bisa melewati episode itu. Semua akan melewatinya. Siapapun dia, ulama, orang soleh, orang yang tinggi jabatannya, orang yang rendah jabatannya, semua akan mengalami itu. 50.000 tahun lamanya. Sampai masuk manusia ke dalam surga atau ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita masuk semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin menjadi prolog atau kajian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah rasa membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ada 3 bingkisan untuk yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kan nanti kita kalau insya Allah masuk surga ya. Amin amin. Nanti ditentukan dengan istri kita kan surga. Tadi Pak Agus nanya. Iya. Kalau istrinya 4, nah, ketemu dengan istri yang di surga dengan istri yang mana ya Ustaz? Istrinya 4, kalau semuanya 8 gitu. Istrinya ada di sini, Pak. Oh, pantas berani nanya gitu. Kalau enggak pulang diinterogasi langsung itu. Bahaya, ya kan? Jawaban saya nggak tahu. Jawaban saya nggak tahu. Ya, ada Pak ya? Ya, saya nggak tahu. Dulu saya pernah berjanji dengan guru saya ketika saya mengkaji salah satu kitab ketika saya belajar di Sudan. Saya diberikan sanad keilmuan, mata rantai keilmuan dari guru saya sampai kepada Imam Syafi'i. Setelah saya menghatamkan beberapa kitab, lalu beliau memanggil saya, Auza'i, engkau saya berikan mata rantai sanad keilmuan. Jadi guru saya mengkaji kepada gurunya sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah. Guru saya berpesan, Auza'i, sanad mata rantai ini bisa absah dengan 2 syarat. Yang pertama apa Syekh? Yang pertama, jangan jawab apa yang kau nggak tahu. Yang kedua, jangan kau jelaskan apa yang kau ragu. Maka karena saya kebetulan nggak tahu dan istri saya 1 Pak, jadi saya tidak jawab Pak. Jelas Pak ya itu Pak. Udah supaya mendamaikan dua-duanya ini ya kan. Jalan tengah ya kan. Iya. Daripada ibu-ibu marah-marahin saya nanti ya. Selanjutnya, ibu-ibu silakan.
Omai langsung deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan ada dua. Yang pertama adalah tadi kan meriwayatkan tentang istri terakhir atau suami terakhir ya, yang masuk surga bersamaan gitu ya. Yang maksud saya yang bersama di surga. Yang terakhir istri atau yang terakhir suami. Nah kalau misalnya kalau anak bagaimana? Peraturannya gitu. Oke. Sampai itu juga tadi kan ada tanggung jawab daripada seorang ayah itu, meskipun dia nggak punya uang atau dia punya harta, dia tetap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya ya. Kalau seandainya ayah dan ibunya berpelihara, itu anaknya siapa tanggung jawabnya? Apakah kalau nenek saya hidup ya, sebagai cucu saya merupakan penanggung jawab? Saya bertanya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, anak ke siapa nanti kumpul? Anak akan selalu kumpul dengan orang tuanya, dimanapun orang tuanya, karena rahim itu tidak bisa digantikan. Karena rahim itu tidak bisa digantikan, tidak bisa dipindahkan, dan tidak bisa bertukar. Akan selamanya selalu anak itu akan selalu bersama orang tuanya di akhirat. Nanti berkumpul dengan orang tuanya. Tapi ada yang nanti di sorga itu nikmat yang lebih nikmat daripada berkumpul dengan keluarga. Nikmat apa yang paling nikmat di sorga? Apa itu Ustaz? Hah? Ya. Apa itu? Iya apa? Saya kira mau jawab Bapak ini. Yang paling nikmat di sorga itu adalah an-nazaratu ila wajhillah, melihat, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat di atas nikmat itu ada lagi. Ketika Allah mengumpulkan penduduk sorga, lalu Allah berkata, wahai hambaku, apakah kalian ridho dengan apa yang aku servis berikan kepada kalian daripada kenikmatan sorga? Oh ya Allah, bagaimana kami tidak ridho? Apa yang kami inginkan ada ya Allah. Ketahuilah wahai hambaku, mulai hari ini aku ridho kepada kalian, la askhatu ba'dahu abada. Saya tidak akan pernah marah lagi selama-lamanya. Wow, itu penduduk surga semuanya bergemuruh, bergembira, karena enggak akan pernah Allah marah lagi di surga kepada mereka. Nah, itu nikmat yang. Tapi makanan apa di surga yang paling enak? Nah, intermezzo nih. Ada kitabnya juga nih. Makanan apa, Pak? Durian montong? Bukan, Pak, bukan. Apa kira-kira? Hah? Cimol, hah? Baik Pak. Kurma. Ada lagi? Kebuli. Hah? Kuping ikan. Cupi itu apa? Bahasa mana? Antum orang mana? Sunda. Naon etana. Apa? Bahasa Sundana naon? Pokoknya makanan yang paling nikmat, Nabi pernah berkata di sorga adalah hati ikan paus. Hati ikan paus, Bu. Ya, hatinya ikan. Ada yang pernah nyobain hati ikan paus? Enggak. Saya juga enggak, belum. Nangkepnya juga susah, ya kan? Susah Pak, jangan main di hati. Jadi hati ikan paus, Pak, yang paling nikmat nanti, Bu, di sorga. Kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada di dunia ya nggak akan sama rasanya dengan yang di sorga nanti. Dan di sorga nanti ada puluhan ribu pembantu di atas kepala kita atau di belakang kita. Mungkin 10 atau 20 ribu, saya lupa riwayatnya. Itu menunggu perintah kita. Kalau kita di dalam sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat sorga yang paling rendah, kelas ekonomi kelas yang paling rendah, yaitu 10 kali daripada raja yang paling kaya di dunia. 10 kali lipat. Siapa yang paling besar istananya kira-kira di sini? Di Raja Salman misalnya. Raja Salman itu misalnya kan dapurnya jauh, Bu. Jadi kalau bikin kopi dibawa ke ruang tamu udah keburu dingin. Saking jauhnya dapurnya. Itu orang yang di sorga paling rendah di sorganya itu 10 kali daripada raja di dunia. Subhanallah, luar biasa. Apalagi yang insya Allah mudah-mudahan ini ahlil jannah semua. Yang kedua tadi perihal apa Bu tadi? Maaf.
Oh, bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak yang sudah tidak ada bapak dan ibunya? Yang bertanggung jawab adalah pamannya dari jalur laki-laki. Paman dari jalur laki-laki. Kalau paman dari jalur laki-laki juga tidak sanggup juga, sebenarnya itu adalah tanggung jawab negara. Zaman dulu di dalam kitab-kitab itu adalah harus diayomi oleh negara, makan, sekolahnya dan seterusnya. Itu harusnya diayomi oleh negara, oleh para ulama rahimahullah ta'ala di teks seperti itu ya. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita kaji. Ada lagi? Bagaimana seorang anak itu kan bisa menyelamatkan orang tuanya, kan nanti anak ini kan jadi orang tua juga gitu, dan kesananya sampai kemana ujungnya? Kurang jelas ya pertanyaan ini. Seorang anak itu kan bisa menyelamatkan Orang tuanya, terus? sedangkan anak itu kan bisa nanti jadi orang tua juga ya kan? Nanti punya anak juga kan sama anaknya lagi. Kalau anaknya nanti misalnya dia punya anak durhaka bagaimana? Oh gitu. Anak bisa mengangkat derajat orang tua di sorga atau menyelamatkan orang tua dari api neraka. Anak keturunannya tergantung dia posisinya sebagai apa. Kalau dia posisinya sebagai cucu misalnya, berarti dia orang tuanya itu pun bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Bisa orang tua memberikan syafaat kepada anaknya. Maka nanti kalau anaknya durhaka kepada bapaknya, bukan kepada kakeknya, anak durhaka, jadi kewajiban dosa dia. Kalau dia berposisi sebagai bapak, tetap kesananya dia anak, ke atas dia anak posisi, tergantung posisinya saja ke anak. Jangankan anak dengan orang tua, teman bisa memberikan syafaat kepada temannya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala, di akhirat nanti ketika orang sudah masuk ke dalam surga, dia akan cari temannya, Pak. Bapak siapa namanya, Pak? Mohon izin. Gus. Bukan Gus yang rambut panjang, bukan kan? Pak ahli Al-Quran, Masya Allah. Pak Agus ini ahli Al-Quran. Pak Agus masuk ke dalam surga sudah tenang, santai udah, sedang bersantai di surga. Beliau akan cari temannya. Ada yang mau dicari? Yang mau dicari berarti di neraka masih nih. Kan dicari kan. Kan beliaunya duluan di surga. Setelah bertemu dengan teman-teman di surga, nanti kita akan bertemu di surga seperti ini, Pak. Ada jadwal kita kongres, Pak. Kongko nggak beres-beres. Ngopi-ngopi ada nanti jadwalnya, Pak. Dalam satu minggu kita ketemu guru kita, dalam satu minggu itu kita ketemu Allah itu hari Jumat, Pak. Nanti kita ketemu guru kita, ketemu orang tua kita, ada jadwal hariannya, Pak. Anak ziarah ke orang tuanya nanti ada jadwal hariannya. Ketika Bapak nanti di sorga, Pak Agus ini, Pak Agus akan cari temannya yang tidak ada di sorga. Di sorga itu bisa tembus, Pak Agus, bisa connecting ya kan. Pak Agus memang jawabannya banyak ini. Iya. Pak Agus akan cari temannya. Ketika tidak dapat di sorga, dia akan panggil Allah, Agus. Ya Allah, teman saya ya Allah, bernama Fulan bin Fulan ya Allah. Lalu kata Allah, dia masih mendekam di neraka. Lalu Bapak Agus akan berkata, ya Allah, itu teman saya sering bertemu di Masjid Ar-Royan ya Allah. Tapi bukan yang ngaji malam ini, karena masuk surganya bareng duluan. Ya Allah, teman saya itu ya Allah di dalam neraka ya Allah. Ya Allah, rasanya kenikmatan surga saya ini tidak cukup. Saya ingin teman saya itu dikeluarkan dari api neraka ya Allah. Lalu Allah memanggil malaikat dan memanggil, wahai malaikatku, angkatlah Fulan bin Fulan berdasarkan syafaat kawannya ya Allah. Diangkat oleh Allah, masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam sorga. Lalu Pak Agus akan bertanya, kemana aja kawan? Lama kali. Kata kawannya, wajarlah, manusia bos bukan nabi.
Jadi pernah melintir juga rupanya temennya. Kalau beliau masuk surganya duluan. Ya jelas ya Pak ya. Jadi teman saja bisa membeli syafaat. Ini kita nggak tahu siapa yang beli syafaat. Saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, bunda-bunda sekalian. Saya ingatkan, kalau ibu-ibu sudah di sorga, bapak-bapak sudah di sorga, cari saya Pak. Bapak cari saya. Pasti lebih tinggi. Tolong Pak, sama-sama kita saling mencari Pak. Barangkali di antara kita ada yang terlebih dahulu dan bisa memberikan syafaat kepada kawan sahabatnya Pak. Ini sahabat-sahabat yang sampai ke surga Pak, insya Allah. Yang tidak hanya kepentingan duniawi, tapi insya Allah kita sama-sama ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa sudah 17.18. Cukup kan? Atau bagaimana Pak? Saya kira cukup. Ke pertemuan kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi sebelum di surga. Kalau ketemu di surga berarti ada yang wafat Pak. Bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan, kondisi lain, silaturahim. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sudah ada di alam kubur ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Barangkali mereka belum bisa merasakan kenikmatan rizki yang Kau titipkan kepadaku ya Allah. Ya Allah, kami kirimkan pahala-pahala kepada orang tua kami di kuburnya ya Allah. Di kegelapan kubur dan kesempitan kubur, jadikanlah kubur mereka terang benderang serta luas ya Allah, dengan amal-amal mereka dan pahala yang kami kirimkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jika orang tua kami masih dalam keadaan hidup, berikan kesehatan kepada mereka, bahagiakanlah mereka ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, anak keturunan kami titipkan mereka kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan masa depan mereka kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kecerahan, kecemerlangan masa depan anak keturunan kami ya Allah. Karena semua nasib manusia dan apapun yang ada di alam dunia ini ya Allah, di bawah kendali-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.